أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد المصطفى محمد ابن عبد الله Alhamdulillah nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم لعله هو اللقاء الأول بيني وبينكم في السمستر الرابع فنتمنى الله ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويسهل لنا الأمور في دراستنا علم الصرف والدراسة في علوم أخرى إن شاء الله يسهل الأمور بإذن الله تعالى. أصحابي في الله والله أستعفيكم وأعتذر لم أستطع أن أرسل لكم الكتاب المقرر عندنا لكن قريبا بإذن الله تعالى بعد انتهاء أعمال السكان سوف أرسل لكم جميعا وإن لم يكن اليوم سوف يكون غدا بإذن الله. ولكن الموضوع لكل مجموعة قد قسمته فليعتمد كل مجموعة إلى الموضوع الذي تم أقسامه في المجموعة. هذا الأول. ويا أصحابي في الله أما اليوم سوف نتحدث عن عقد الدراسة مع البيان في همزة الوصل والقطع. Hari ini kita akan memulai dengan kontrak belajar sekaligus saya akan menjelaskan tentang hamzata al-wasl wal qata'. Ya, itu hari ini. Kemudian insyaallah kita tidak akan terlalu berlama-lama hari ini. Yang pasti kita akan melakukan kontrak belajar hari ini. Tujuannya adalah litakuna al-fursah mufidah wa litakuna al-fursah يعني مملوءة بالمعلومات الطيبة مملوءة بالمعلومات الجيدة والنافعة والمبروك لأنه أحيانا قد نلتقي مع المدرسين والأساتذات والعلم لم نحصل بركته فهذا خفنا منه. Yang paling kita khawatirkan dalam proses belajar adalah dapat nilai yang tingginya, dapat ilmunya tapi barokahnya tidak dapat. فنحن لا نحتاج هكذا. نحن نتمنى من الله تعالى أن نحصل على معلومات ليست كثيرة بسيطة أو قليلة لكن نحصل على بركات العلم. Ya, sedikit, kecil, sederhana, tapi kalau Allah beri barokah ilmu itu maka cukup sebagai titisan masa depan buat kita semuanya. Oleh sebab itu la hajata يعني أن نشجع الأنفس أن يكون المعلومات كثيرة. Tidak terlalu urgent untuk kita berburu-buru banyak keilmuannya tapi tanpa keberkahan. هناك أنتم تعرفونه من محفوظات المختارة عند المعاهد الإسلامية في إندونيسيا عن ماذا؟ عن طلب العلم. ماذا قاله؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي. في هذا المحفوظات وجدنا أن معروف أو معلوم أن العلم نور أليس كذلك؟ العلم نور معناه العلم ينور الحياة معناه العلم يسهل الأمور معناه العلم ينور الدارين ليس فقط دار الآخرة بل العلم ينير أو ينور القبور أو عالم الغيب في الحياة الآخرة. لذلك أحبابي في الله نود أن يكون كل علم أن نحصله لابد أن يكون منورا في الدارين منورا في الدار الآخرة وطبعا أيضا في الدنيا. أصحابي في الله والآن كيف نحصل على بركة العلم? Bagaimana kita akan bisa memperoleh barokahnya ilmu? Barokah ilmu itu akan kita peroleh dengan 3 cara. Khususnya menurut saya ketika kawan-kawan kita sedang perkuliahan online seperti ini. Perkuliahan online ini
menurut saya atau bagi saya adalah bagaikan pertemuan yang gaib. Bagaikan pertemuan yang gaib. Kullu wajhin narahu mubyaddat. Ya, bisa jadi tiap wajah kita tampak melihatnya cerah. Tapi kita nggak tahu pakai celana yang benar atau tidak. Ya, jangan-jangan nggak pakai, nggak kelihatan gitu kan. Hatta antumul an lam ta'rifuna madza astakhdim. Bahkan udah mandi atau belum, hal tamal ikhtisal am lamma, wallahi la nadri. Ya kan? Bahkan sekarang sedang duduk di mana, di warung kopi, warkop, warteg, wallahi la nadri. Lakinna Allah kulluhu ya'lam. Lakinna Allah kullu ya'lam. Lidzalik aqul al-muwajaha baini wa bainakum ka'anni al-muwajaha bainal ghaibin. Lakin mawjuduna fil qalbi. Mawjudun fil qalbi. Hatta al-hammasah wal ruh fil qalbi. Lidzalik ahbabi fillah, fil liqa'il awwal ma'i al-yawm. Saya berharap sekali pertemuan ini walau tampak gaib. Itulah yang sebenarnya para ulama, para sahabat sejak zaman dahulu nyaris tidak pernah menganjurkan pertemuan itu dalam bentuk yang gaib seperti ini. Tapi dianjurkan pertemuan itu langsung, ya, wajhan biwajhin. Kenapa? Disitulah kita akan memperoleh barokah silaturahmi kembali dengan secara langsung. Ya, maka tidak boleh ilmu itu hanya ilmu dengar-dengar atau disebut au naqul ilmu simai. Ilmu as-simai. Madza nasma' wa nastakhdim, madza nasma' wa naqulu minhu. Hadza la yasluh kal ilmi. Bahkan ini tidak disebut sebagai ilmu yang barakah. Tapi keadaan kita hari ini memaksa kita untuk menguji keimanan itu. Menguji kemampuan itu, bagaimana kita memiliki adab dan etika akhlak yang luar biasa terhadap ilmu ini, tidak beda dengan offline. Maka saya berpesan untuk ashabi fillah, teman-teman saya yang soleh-solehah ini, saya tidak terlalu katakan mahasiswa-mahasiswi, teman-teman, supaya Anda tidak merasa canggung ketika bertanya, tidak terlalu sungkan untuk menyapa, tidak terlalu khawatir untuk menegur, sesuatu yang penting untuk bersama demi kebaikan kawan-kawan. Maka saya ingatkan 5 hal agar ilmu yang barokah ini mampu kita peroleh. 1, saya berharap komitmen Anda semuanya kawan-kawan. Ketika hendak belajar dengan saya adalah oke, saya kira sinyal saya ya, tapi sinyal saya kuat ini. Sinyal itu ada 2. Ada sinyal kekuatan batinnya, ada sinyal dunia. Kalau dunia begitulah. Dunia kan bisa diatur. Tapi hati, Masya Allah, kuat insya Allah ya kawan-kawan. Ada 5 hal yang menjadi pesan saya, kawan-kawan. 1, ada 5 yang menjadi pesan saya. Saya berharap kawan-kawan ketika belajar, upayakan berwudu. Nggak tahu saya bisa atau enggak. Tapi yang pasti ini jauh lebih mudah menurut saya. Kalau di kelas dahulu mungkin agak berat karena kita udah masuk ruangan kelas mungkin naik turun repot gitu ya. Tapi saya yakin kalau di rumah kalau duduk tentu tidak akan sulit untuk berwudu. Berwudulah kawan-kawan. Kita tidak terlalu bercita-cita untuk banyak dapat ilmu. Tapi kita bercita-cita agar memperoleh barokah dari ilmu yang sedikit. Ya kan? Kita bercita-cita, kita kuatkan niat yang kuat kepada Allah agar memperoleh ilmu yang barokah. Maka ilmu yang barokah itu akan diperoleh pertama dengan berwudu. Antum ta'arifuna ya ashabi. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul pernah bersabda begini. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ala adullukum ala an yamhuwallahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ala adullukum ala an yamhuwallahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak kalian, kata Nabi, aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan amalan itu bisa mendelet dosa-dosa, bahkan bisa mengangkat derajat kalian menjadi beberapa derajat. Lalu para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Dalam hadis lain disebut
Ajal ya Rasulullah, bukan ajal meninggal ya. Ajal itu artinya tentu, segera, pasti, segera gitu ya. Ya, jadi segera itu bahasa Arabnya kalau dulu di Mesir itu seringkali hal ta'til al-masjid ya sahibi sayaqul zumala ajal, itu artinya segera gitu ya. Mada al-awwal faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ashabuhu bala ya Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isbaghul wudu. Apa? Isbaghul wudu, sempurnakan wudukmu. Nah, ini. Yang kedua tadi ya temanya, maukah kalian aku kabarkan kepada sebuah amalan yang dengan amalan itu kalian akan menjadi didelet dosanya dan diangkat derajatnya. Artinya barokahnya dapat. Apa pertama? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu maksudnya apa? Menyempurnakan wudu dan memastikan wudu itu selalu berkelanjutan. Tidak disebut oleh Nabi ikmalul wudu. Ya, ikmal apa asal katanya? Wahai ahli sorfi. Nah, antum ahli sorfi, wa laysa kadzalik? Ya Muhammad Anik, anta sorfi? As-sorfiyuna yaqulun ikmal min kalimati akmala yukmilu. Artinya menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti faqad limarra wahidah. Hanya untuk sekali saja. Ya, sekali saja. Lakin Nabi SAW lam yastakhdim kalimata ikmal. Fa'innahu yastakhdim kalima isbaghul wudu. Ma'anahu, setiap kali berwudu sempurnakan. Lalu kemudian kalau batal, lanjutkan lagi, berwudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Subhanallah. Nah ini. Maka bagi orang-orang yang suka berwudu model begini, bukan hanya didelet dosanya, tapi diangkat derajatnya pada saat dia sedang dalam keadaan yang berwudu itu. Nah itu kawan-kawan. Jadi memang hebat ya, isbaghul wudu, bukan ikmalul wudu. Wasani, asani, ya asani adalah kasratus sujud. Ini. Karena ada 3. Kasratus sujud. Apa artinya kasratus sujud? Memperbanyak sujud. Ya, sujud. Pertanyaan saya, limadza lam yaqulin Nabi kasratus shalah? Nah, itu justru saya mau tanya. Kenapa enggak disebut aja oleh Nabi kalau emang sholat maksudnya, kenapa enggak disebut aja kasratus shalah gitu kan? Tapi justru disebut kasratus sujud. Kalau orang sholat sudah pasti sujud. Tapi orang sujud diantaranya bukan hanya sholat. Tapi bisa jadi berzikir, belajar, ya, majelis ilmu, bersolawat. Semua yang bentuknya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, itu disebut sujud. Subhanallah ya, itu luas sekali maknanya. Seandainya memang tujuannya an yaqulan nabi as-shalah, limadza lam yaqul kathratus shalah? Alaysa sahlun an yaqula kathratus shalah, lakinna ikhtarahu an-nabi bi kathrati as-sujud. Maka artinya bukan hanya sekedar sholat, tapi dengan berwudu mampu mengantarkan kita bisa lebih mudah baca Al-Quran, lebih syahdu di dalam belajar seperti ini. Mudah-mudahan bukan syahdu ngantuknya begini ya, pasti hilang ngantuknya mudah-mudahan. Nah itu kawan-kawan. Maka Nabi SAW beliau pernah bersabda, kama yaqul, orang yang sujud itu tiap kali dia mensujudkan dirinya di hadapan Allah, tiap kali itu pula Allah angkat derajatnya dan malaikat mendoakannya. Artinya orang yang menuntut ilmu seperti kawan-kawan dalam keadaan berwudu, baik niat soleh, maka malaikat ikut mendoakan. Kawan-kawan, antum tasma'una min kalimatin Nabi SAW ba'da an nakhtatima. Idza nurid law aradna an nakhtatima min jami'il majalis. Kalau kita ingin menutup majlis-majlis ilmu, madza amarahu an-nabi an naqra kafaratul majlis, ya kan? Hendaklah kita baca kafaratul majlis. Limadza? Lianna fi kulli majlisin ya quri'a fiha min yani ayatun min ayatillahi ta'ala aw salatun min salawatin nabi aw dzikru min adhkarillahi ta'ala fa yusbih, maka menjadi banyak malaikat di dalamnya.
bal nazzala alaihim. Bukan cuma nazala, tapi nazzal. Berarti nazala, 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 nazala. Ya, saking banyaknya. Apa yang nazzala alaihim? Malaikatun yadu'una Allah. Malaikat-malaikat yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, turun malaikat lagi belajar, udah berwudu, mutmainnah. Ya Allah, mudahkan mutmainnah menerima ilmu saraf. Ya Allah, kuatkan hatinya Reza Anjani. Ya Allah, kuatkan Zaki dalam belajar. Semuanya akan didoakan oleh malaikat. Ya, tapi yang dahsyat doa malaikat itu apa? Ya Allah, ampuni dosanya Ahmad Zulfikar ketika belajar. Ya Allah, ampuni dosanya Inti Ma'muro ketika belajar ini. Subhanallah. Artinya apa? Tidak saja doa ampunan itu harus dalam keadaan istighfar. Tapi ketika kita dalam keadaan berwudu, di dalamnya kita tujuannya untuk meniatkan iman dan takwanya naik, maka pasti dimudahkan untuk didoakan oleh macam-macam malaikat. Jadi kawan-kawan, kalau doa kita sendiri saja kita nggak yakin dikabulkan, titipkan ke malaikat, biar malaikat yang mendoakan kita, ya kan? Ya, kalau malaikat yang berdoa pasti makbul atau tidak kawan-kawan? Makbul indallah, amam Allah. Semua mudah dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau doa kita kan suka marfud ya. Bukan hanya mardud, marfud. Beda itu kawan-kawan. Kalau mamdud, ya mardud kadang-kadang saja ditolak. Ini marfud, benar-benar belum nyampe ke atas, belum terbang, udah tolak aja. Stop, nggak boleh naik. Tapi kalau doa malaikat, wallahi makbul, makbul. Ya, makbul. Jadi kawan-kawan, ayo kita budayakan budaya orang-orang soleh, yaitu dengan banyak berwudu. Nah, yang ketiga tadi adalah intizarus shalah ba'da shalah. Nah, kalau itu baru tentang salat. Tapi saya ingin ingatkan tadi ada 5 hal yang menjadi pedoman kita dalam belajar bersama saya ini. Pertama, pastikan membudayakan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita dalam setiap memulai harus ada berdoa. Karena memulai semua kegiatan itu seakan-akan ini adalah atas bukan kemampuan kita, tapi izin Allah. Ini semakin menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya ingin dijadikan tiap pertemuan adalah pertemuan yang nikmat dengan iman. Makanya Allah sebut pernah begitu dalam tafsirnya surat Al-Fatihah, kawan-kawan. Man lam yaqra bi bidayatil amal, siapa yang belum, ini dalam tafsirnya, man lam yaqra fi bidayatil amal bi kalimati bismillahirrahmanirrahim, ya, kafa billahi annahu mutafakhirun au mutakabbirun. Ya, tuh. Siapa yang memulai sebuah perbuatan, sesuatu yang baik, entah pekerjaan atau ilmu, tidak dimulai walau hanya dengan kalimat atas nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya cukuplah bagiku, kata para ulama, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang sombong di hadapan Tuhannya. Nah, itu sebabnya sebelum memulai sesuatu yang baik, ya bismillah. Asal jangan mencuri. Mencuri dululah biar jadi ini bismillahirrahmanirrahim, ambil. Jangan kalau itu. Ya. Tapi kalau memulai sesuatu yang baik, majlisul ilmi, mithla ma nahnu hadha as-sabah fi as-sa'ah ath-thamina wa akthar qalilan nahnu naltaqi thumma nabda bi kalimati al-Fatihah laysat faqat bi bismillah, masyaallah. Ya, pasti ini jauh lebih barokah. Dan jangan lupa ditutup dengan baca astagfirullah. Ya, ditutup dengan baca alhamdulillah. Itu teman-teman. Ditutup. Maka konsep surat Al-Fatihah itu teman-teman harus milikin. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Setelah al-basmalah dengan alhamdulillah sudah dimiliki, selesai, pastikan kita dapat ilmunya. Maka Anda harus punya konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Bagi ilmu ini pada orang. Sayangi orang lain, share, kasih sayang bentuknya berbagi yang tadi. Begitu. Lidzalika aqul as-sani la budda fi majlisi hadha an yabda at-talib bil wudu. Thumma yani an naftah al-majlis bi qira'ati ad-du'a
'ala al-aqall bismillah. Thumma an nakhtatima min hadzal masjid bi qira'atil hamdalah 'ala al-aqall alhamdalah aw yani atwaluha kalimatu kafaratul majlis ila akhirih. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar barokah tiap pertemuan ini. Ya, apa itu? Alla yakuna talib tidak kalau ini Anda teman-teman bisa temukan dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Kalau di pesantren dulu saya pegang itu rasanya udah kayak alim banget ya. Kitab apa? Kitab kuning tipis itu. Sekarang modelnya bagus-bagus. Kalau dulu sih kecil ya. Ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim yuqal alla yamzah at-talib. Tidak boleh bercanda dalam proses belajar. Ya kan? Tidak boleh bercanda dalam proses belajar. Tidak pula boleh dalam proses belajar itu kita dalam keadaan ngantuk. Tidak boleh juga memainkan sesuatu. Anda mungkin pernah dengar hadis. Ya, man la'iba, siapa yang memainkan jari tangannya di saat mendengar khutbah Jumat, ya, maka dia telah lalai dalam sholatnya. Itu sebenarnya mirip dengan kita ini. Siapa yang dalam keadaan belajar sambil bermain, siapa tahu sambil dengar ngobrol yang tidak terlalu penting, sambil melihat YouTube atau sesuatu yang tidak relevan dengan pelajaran ini, maka walau tidak tampak dari saya, maka sekarang sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah apakah melakukan ini atau tidak. Maka alla yamzahat talib fi ta'allumihi. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, janganlah setiap murid atau setiap orang yang belajar itu melakukan bercanda dalam proses belajarnya. Karena bercanda dalam proses belajar bisa jadi disebut konteksnya maksiat. Maka jangan ngantuk. Kalau sudah rasa-rasanya ngantuk, udah agak-agak ngantuk, izin Ustaz. Yallah, idhab ilal dauratil miyah. Ustaz, udah wudhu saya nggak bisa juga. Oke, pergi lagi ke toilet. Ustaz, udah coba saya wudhu tapi nggak bisa juga. Oke, ambil sabun, mandilah di toilet. Balik lagi nanti. Nggak bisa juga. Ya sudahlah, tidurlah kamu. Nanti kita sholatin bersama. Gitu ya. Nah, kawan-kawan, artinya apa? Ayo kita lawan setan. Setan ini sekarang dalam konteks online belajar ini, setan pinter banget. Bahagia banget mereka ini. Karena kita nggak ketemu secara langsung gitu ya. Ya, itu luar biasa. Maka kawan-kawan pesan saya, aksiru min isbaghil wudu. Ya, aksiru min isbaghil wudu. Ana la aqul aksiru min ikmalil wudu. La, aksiru min isbaghil wudu. As-sani alla tansaw biqira'ati ad-du'a fi awwal marra wa fi bidayah wal ikhtitam. Was-salis alla yamzah at-talib fi ta'allumihi. Jangan sampai ada seorang pelajar pun dalam keadaan bercanda memainkan sesuatu dalam proses belajar. Hadas salis. Yang keempat. Apa yang keempat kawan-kawan? Agar ilmu ini menjadi barokah, khususnya pada ilmu sorof ini, kecil sekali, tipis sekali. Ya Allah, kalau Allah mau ini ilmu cuma sekali kita pelajari udah masuk semua kotak kita. Betul nggak? Gampang sekali bagi Allah. Ngapain 1 semester? Habisin waktu aja. Tapi karena Allah pengen Allah ini ingin lihat bagaimana proses kita. Karena Allah itu nggak pernah menilai dari hasilnya, kawan-kawan. Tanya Abid tuh. Kalau dia khutbah Jumat. Ya Abid ya. Ya Allah itu nggak menilai dari hasil orang. Tapi Allah melihat dari mana? Dari kaifiyatihi, dari usahanya. Ya. Kalau Allah hanya menilai dari hasil, orang-orang kaya lebih banyak dong menangnya. Ya, bisa infak terus dia. Ya kan? Orang yang mudah tahajud enak dong dia. Tapi justru yang paling luar biasa itu adalah bagaimana kita berproses bertahan pada kebaikan. Berproses bertahan menjadi orang istiqomah. Berproses bertahan untuk memberi. Berproses bertahan tidak ngantuk dalam belajar terus kita dalam keadaan berwudu. Wah, hadza as'ab. Ya. Yang susah itu bagaimana prosesnya, bukan hasilnya. Maka dulu waktu kami di FDI, ketika dulu menang di Malaysia dulu di debat bahasa Arab di USIM Malaysia, itu Pak Prof Abu Dinata dulu dekan kita yang Al-Asbaq di FDI, itu selalu beliau mengatakan begini,
Ya, meraih itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Ya kan? Setuju nggak kawan-kawan? Meraih itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Itu artinya hasil itu bukan yang dituju, tapi adalah proses yang maksimal yang harus dilakukan. Saya ingin kawan-kawan melakukan ini. Maka tadi udah saya sebut belum yang keempat ya? Belum ya? Udah saya sebut belum kawan-kawan yang keempat ya? Belum Ustaz. Belum Ustaz, belum. Masya Allah. Ini jawaban Anda belum ini kayaknya pengen segera melakukannya. Saya husnuzan insya Allah. Yang keempat adalah hendaknya dalam tiap belajar an yaktubal ilma. Menulis apa yang didengar. Menulis apa yang didengar. Kenapa? Mungkin kawan-kawan pasti ada yang ingat dengan mahfuzat dulu di pesantren kita. Apa yang diajarkan? Al-ilmu saydun. Betul ya? Wal kitabatu. Ada yang lanjutin? Wal kitabatu qaiduhu. Ya, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Punya kepada ilm lagi kan? Lalu apa lanjutnya? Qayyid. Qayyid, siapa yang bisa lanjutin? Qayyid suyudaka. Jamil. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ya. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Yang mudah sekali lepas gitu ya. Itulah ilmu. Maka kalau kita ingin ilmu ini terus bertahan tidak hilang, apa yang harus dilakukan? Tulis. Karena dalam kondisi kondisi online begini, ana la a'rif hal kullu talib yaktub aw la, aw faqad yasma, am yasma 'inda naumihi, atau mungkin mendengar sedang tidur gitu ya. Wallahi la adri, lakin ana ahsubu ala husni dhannin lakum jami'an, tapi saya sangat berhusnudzan kepada teman-teman karena wajahnya orang-orang soleh-soleh semua ini. Maka pastikan menulis apapun yang didengar. Uktub. Kenapa? Karena dengan menulis Anda mengukir. Dengan menulis mengkuatkan keingatan. Kawan-kawan, maka di FDI itu dulu ketika ada ujian Al-Quran, saya tuh bingung. Kenapa ujian Al-Qurannya kok ditulis gitu ya? Betul nggak? Di FDI ditulis kan? Nah, Ustaz. Ya di FD itu kan dulu setelah ditulis, saya dulu heran kenapa harus ditulis gitu ya. Itu sampai jari tangan itu bengkak kadang-kadang nulisnya itu. Ya luar biasa. Misalnya kalau juz 5 yang diujikan, misalnya kawan-kawan kemarin juz 3 yang diujikan, maka pertanyaannya mungkin sekitar 5 pertanyaan kan. Dan itu panjang sekali dan jauh lebih mudah lisan daripada tulisan. Betul nggak kawan-kawan? Maka kalau bagi mereka yang baru syafahi saja, belum seberapa. Coba dong tahriri tulis. Sehafal-hafalnya kita dalam lisan, baru 2 kata aja udah hilang. Bisa itu. Tiba-tiba itu, entah mengapa. Kenapa? Karena yang menghafal itu bukan otak, jari. Bagaimana mentransfer ilmu itu melalui tali jari ini gitu ya. Tapi saya juga bingung jalannya dari mana ini gitu ya. Nah, itu luar biasa. Maka kawan-kawan, ketika ingin mempotret semua ilmu yang diperoleh, ingin mengukir ilmu ini, ingin mengabadikannya, ayo pastikan menulis setiap ilmu. Jangan biarkan begitu saja. Tulis, uktub. Uktub, jangan malas. Ya. Jadi pertama isbaghul wudu, ad-du'a, as-salis, al-layamzah, al-kitabah. Ya, tulis. Tulis. Nah bahkan dulu waktu kami di pesantren, saya nggak tahu kawan-kawan begitu nggak ya. Dulu waktu kami di pesantren selalu tuh di halaman pertama, kalau buku tulis gitu ya, itu kalau halaman pertama banget jangan ditulis ya katanya, dikosongkan. Jadi dikosongkan di sininya misalnya. Kemudian di halaman sininya baru ditulis. Dulu ketika belajar itu saya ya langsung aja tulis karena
apa yang saya dengar itu yang saya tulis seperti permintaan Ustadz gitu ya. Tapi itu dikoreksi lagi gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kami dikoreksi itu buku. Kawan-kawan mungkin pernah mengalami itu, dikoreksi bukunya. Selalu komentarnya apa? Loh, ini mana bismillahnya gitu. Bismillahnya mana? Artinya apa? Rupanya dalam menulis itu pula perlu juga kita menulis Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Di setiap awal itu. Kenapa? Supaya tampak bercahaya dari keseluruhan itu. Ya kan? Nah, maka betapa pentingnya menulis. Makanya kawan-kawan menulis itu bagian dari maharat al-lughah, maharatul arabiyyah al-arba'ah. Kam maharatul arabiyyah? Berapa maharat al-arabiyyah? Kemahiran bahasa Arab itu ada berapa kawan-kawan? Ada 4 ya. Pertama adalah ini disebut dengan maharat al-lughawiyah. Skill berbahasa itu terbagi kepada 4. 1 adalah maharatul istima'. Yang kedua adalah maharatul kalam. Yang ketiga maharatul qiraah. Yang keempat maharatul kitabah. Ya kan? Coba diulangi kawan-kawan. Pertama apa maharat? Istima. Yang kedua Istima. maharatul qiraah. Terakhir ya maharatul kitabah. Ini disebut apa kawan-kawan? Maharatul lughawiyah. Jamil, Masya Allah. Jadi maharatul lughawiyah, tapi jangan dibolak-balik ya. Misalnya pertama maharatul kalam, yang kedua maharatul qiraah, yang ketiga maharatul kitabah, terakhir maharatul istima'. La. Khata. Terus bagaimana pondasinya dari mana gitu ya? Lihat bayi. Unduru ila sabi. Hal ba'da al-wulida, ba'da wulida al-walad as-sabi yastati an yatakallam mubashiran? La. Bal yasma. Ya, kullu mauludin yasma. Lam yastati an yatakallam, la siyama an yaqra, wa la siyama al-kitabah. Namanya bayi nggak akan bisa langsung bicara, kecuali Nabi Isa ya. Yang kedua juga tidak bisa langsung baca, apalagi menulis. Yang ada bayi itu konsepnya ketika dia pertama lahir, dia ngapain? Dia mendengar, kemampuan mendengar luar biasa. Ya kan? Setelah kemampuan mendengarnya, dia dengar, oh Mama Salwa, Mama Abid, Mama Reza gitu ya. Ya, Papa Abid misalnya gitu ya. Nanti dia bilang, oh Papa, ya. Mama gitu. Yang nyatakan lam. Maka dia mahir lah. Maka apa yang dia dengar, maka itu pula yang akan dia ikutin. Kadang-kadang kan gini. Karena saking lucunya bersama anak kecil, rasanya apa yang terjadi? Kadang-kadang ngomongnya begini, cini gitu misalnya gitu ya, maksudnya bilang sini, cini. Akhirnya dia dengarnya apa? Cini gitu ya. Iya kan nggak kawan-kawan? Dia dengarnya apa? Yasma, cini. Akhirnya dia ngomongnya apa? Ya cini juga. Maka jika ingin mengajarkan yang benar, kalamnya bagus, maharatul kalam bayi itu bagus, ya jangan ajarkan yang gagu gitu ya. Jangan ajarkan bahasa yang ambigu. Ajarkan bahasa yang benar, ke sini. Gitu ya. Di sana, di sini, ini, itu. Jangan entuh. Ya, nanti dia ngomong entuh katanya. Ya kan? Nah, itulah kawan-kawan. Maka apa yang saya ingin sampaikan? Upayakan selalu menjadi orang yang maharat al-lughawiyahnya itu tertunaikan dengan baik. Semua berproses. Maka tidak jarang terkadang orang mampu berbicara tapi tak mampu menulis. Ya kan? Kenapa? Karena kemampuan menulis ini jauh lebih berat daripada sekedar kemampuan berbicara. Seperti yang saya sampaikan tadi, "Indama naktubul Qur'an al-Karim ka'annahu as'ab minal lisan." Ya, al-akhir, terakhir, al-akhir. Ya, al-akhir dari yang 5. Agar ilmu dalam pertemuan saya dan ke teman-teman dalam pertemuan dosen lain dalam belajar barokah, apa itu? Yang penting sekali. Ya, apa itu? Agar barokah ilmunya ad-du'a. Ya, perbanyak berdoa. Ya, kalau tadi yang saya maksud doa di awal, doa di akhir. Ini maksudnya adalah setelah kamu sholat, kapan saja, bukan dalam saat belajar.
Banyakin doa. Setidaknya doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa amalan salihan, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Setidaknya itu, setidaknya. Allahumma anfa'ulu mana ya Allah. Boleh. Ya, jadi jangan pernah malas untuk berdoa agar agar dikuatkan ilmu kita. Bahkan doa yang setelah kita Allahumma rahamna bil Quran, baca Al-Quran itu doa juga untuk ilmu. Ya wa'allimna minna minnasina ya. Ya ajarkan kami Allah apa yang kami lupa, ingatkan apa yang kami lupa, apa yang kurang, fahimna. Bahkan ada yang hafal ini enggak kawan-kawan? Qasidah Kalamun Qadimun. Ada yang hafal? Kalamun Qadimun la yumallu sama'uhu. Ada yang hafal itu? Itu luar biasa ya. Kalau perlu saya berharap siapa PJ kelasnya ini? Hadir Ustaz. Abid. Ustaz. Masya Allah, rupanya orang soleh, gampang, ya sudah disapa-sapa dari tadi. Kalau begitu Abid, saya mau tiap kali kita mengakhiri pertemuan dengan saya ini, semua nyanyi Kalamun Qadimun. Sudah punya teksnya belum? Kalau belum punya saya kirimkan. Iya Sudah Ustaz, punya? belum. Nanti insyaallah saya kirimkan ya. Ya itu syahdu ya kawan-kawan. Saya seringkali menggunakan itu, bahkan di pesantren kami setiap menutup kalimat doa ini kami selalu baca menjadi semangat. Karena di dalamnya ada doa, di dalamnya ada pujian, indah sekali. Betul nggak kawan-kawan? Ada yang sudah pernah dengar ini? Ustaz. Ya, ini luar biasa. Apalagi ketika ada kalimatnya. Ya Rabbi mati'ni. Misalnya begitu. Duhai Tuhanku. Ada mati'ni. Berikan keluasan. Berikan kemudahan. Ada lagi kalimat selanjutnya itu. Iftah qulubana. Wa fahim bihi ulum syari'ati. Subhanallah. Ini indah sekali. Maka nanti saya berharap tiap kali kita mengakhiri pertemuan, hendaknya kita membaca Kalamun Qadimun. Oke, setuju kawan-kawan ya? Itu 5 pesan saya agar ilmu ini barokah. Pertama adalah isbaghul wudu. Yang kedua adalah, ada yang bisa mengulang yang kedua? Doa. La, asani. Ad-du'a fil bidayah wal ikhtitam. As-salis? Allah yamzah. Rabi' Al-kitabah. Al-khamis? Aksir doa. Ya, kasratud doa. Ya, memperbanyak doa kembali. Itu. Masya Allah. Indah sekali lagunya itu yang terdengar. Itu lagu apa itu? Baik, kawan-kawan. Itu pendahuluan kita. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang ditanyakan, kawan-kawan? Sekarang kita bicara tentang kontrak belajar. Penting bagi saya untuk menyampaikan tadi, karena saya tidak ingin kawan-kawan sia-sia usianya dalam 1 semester ini. Maka saya berharap ilmu kawan-kawan ini harus benar-benar mengantarkan Anda tafaqquh fid din di masa yang akan datang. Ya, dan yang paling penting ridho ilmu, ridho guru harus sangat penting ya. Jangan ada salah seorang ulama namanya Imam Asy-Sya'rawi. Imam Asy-Sya'rawi mungkin pernah terdengar ya bagi kawan-kawan. Beliau berkata begini. Apabila seorang murid ya mendengar yang menjadi pesan atau ajaran gurunya dan tidak meremehkannya, maka Tuhan ridho kepadanya terhadap ilmu yang diajarkannya. Itu. Tapi jika ada seorang murid tidak suka atau ada sesuatu yang ia tidak sukai dari apa yang disampaikan gurunya, maka Allah tidak ridho terhadap apa yang disampaikan gurunya kepadanya. Maka cukuplah bagiku, kata beliau, untuk menunjukkan muridku Allah ridho kepadanya dari penerimaannya terhadapku, kata Imam Asy-Sya'rawi.
Pastikan kawan-kawan Anda terhadap siapapun dosen, siapapun gurunya, di mana pendekapan pun menjadi hamba atau menjadi murid yang betul-betul memuridkan diri di depan para guru. Dengan demikian, ilmu kita bukan sekedar barokah dari yang 5 tadi, tapi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho, maka celah ridho Allah itu cukup menjadi jembatan shiratal mustaqim. Makanya disebut manusia terindah, terbaik, teraman di bumi sampai akhir akhirat itu adalah murid. Karena murid ya akan dipertanggungjawabkan oleh gurunya. Tapi kalau murid tidak taat, maka murid itu tak ada yang perlu ditanggungjawabkan. Maka ayo titipin keburukan-keburukan yang salah nih kepada guru-guru itu, ya kan? Bahagialah kita menjadi murid. Termasuk saya kawan-kawan juga sekarang masih murid, masih semester 2. Lebih maju teman-teman. Kalau antum semua sekarang semester 4, baru saya semester 2. Masya Allah, Anda lebih maju 2 langkah daripada saya sekarang. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Baik kawan-kawan, pertama begini. Abid tugasnya minta tolong dibantu jadi notulen terhadap kontrak belajar kita. Pertama adalah kontrak belajar kita, ya.